Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Elda Fadila dari kelompok 10 BKPIB dengan NIM 2114060068. Saya akan menjelaskan materi saya tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. A. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat terinci sebagai berikut. 1. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. 3. Komposisi norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara berpegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 4. Sumber semangat dari Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara para pelaksanaan pemerintahan. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 beserta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaannya merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 alinea yang merupakan sumber hukum tertinggi. Pertama, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. C. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. D. Alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu A. Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia. B. Masukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 3 hal antara lain. A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. C. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. D. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah bersifat timbal balik sebagai berikut. Yang pertama, hubungan secara formal. A. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. B. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. C. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila. D. Bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. 2. Hubungan secara material. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi.
Adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila atau dengan hal lain perkataan Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat.